Setelah rilis trailernya animasi Merah Putih One for All, banyak mendapat komentar negatif dari netizen. Perfiki Kreasi Indo sebagai pihak pembuat film tersebut justru menganggap komentar miring netizen sebagai apresiasi dan malah menggelar gala premier yang juga dihadiri oleh artis senior Paramitha Rusady dan bundanya sebagai influence agar kita menonton Merah Putih One for All nanti di bioskop. Menjelang tayangnya film ini, kita bisa melihat banyak pihak yang melakukan boikot agar film ini tidak tayang di bioskop. Alasannya karena film ini adalah sebuah penghinaan terhadap industri kreatif Indonesia. Kualitasnya yang buruk dan penggunaan aset siap pakai menunjukkan inkompetensi yang jelas. Ini merupakan sebuah kemunduran besar, terutama setelah kita berhasil mencapai standar kualitas tinggi melalui film Jumbo. Jika tetap tayang, karya ini akan merusak kepercayaan publik dan mencederai perjuangan panjang para animator kita. Oleh karena itu, kami mendesak film ini ditarik demi melindungi martabat dan masa depan industri yang telah susah payah kita bangun bersama. Kembali lagi di sisi animasi. Sebelum kita bahas lebih dalam mengapa trailer animasi ini banyak menuai kontroversi, kita akan undang animator senior dari Indonesia, Bapak Muhammad Hidayatullah. Oke, Pak Hid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Gimana? Kita jadiin background aja lah ini. Iya, boleh. Jadi kita bahas nih. Iya Pak, gimana Pak menurut lu sebagai animator senior melihat trailer animasi ini Pak? Entah ini orangnya niatnya bikin untuk apa, gua nggak tahu. Ini ada misi apa, gua nggak tahu. Yang pasti disclaimer ya, sama-sama kreator gitu kita kan. Nggak dalam rangka untuk benar-benar kayak menghujat hasil karyanya gitu, nggak. Tapi lebih ke overall gitu ya, untuk kemajuan animasi kita sendiri gitu. Sebenarnya ini soal standar, Bang, kalau menurut gua. Atau mereka tuh tiba-tiba latah gitu ya, lihat Jumbo kemudian pengen bikin kayak gitu, terus punya dana, akhirnya ketrigger kali ya. Cuma mungkin mereka nggak lihat kemampuan diri. Seharusnya menurut gua ya, dengan keluarnya film Jumbo itu harusnya menjadi standar yang harus kita kejar lah. Kalaupun nggak bisa menyamai, kita adalah usaha mengejar standarnya Jumbo gitu untuk di layar lebar ya. Ya, karena kita sudah ada di titik itu sekarang, ya kan? Ya masa kita mau jalan mundur sih? Minimal bikin film animasi yang kayak style yang lain gitu ya, yang kualitasnya setara gitu ya, kayak yang baru-baru ini ada trailer baru tuh, first look di siapa sih, Garuda di Dadaku itu juga bagus itu. Iya bagus, nanti mungkin kita nextnya bisa bahas first look itu kali ya Pak. Bisa gitu sih standar. Jadi mesti lihat kapasitas diri dulu, mampu nggak nih ngejar karyanya si Jumbo ini untuk standar, karena ini akan ditayangkan di bioskop ya nggak? Kalau misalkan ini sebagai kayak tontonan di TikTok gitu ya kan, tontonan di Instagram seru-seruan, nggak akan ada masalah kok, ya nggak? Mereka bahkan ada yang bilang harusnya ya CGV, XS1, si X21 harusnya mereka punya apa ya, standar yang jelas dan ketat untuk bisa menerima sebuah film itu mendapatkan jam tayang gitu. Kayak gini kok bisa gitu. Kalau lu bilang tadi ini sebuah kemunduran gitu Pak, ini berdampaknya nanti apa ke animator, ke industri, ke penonton atau konsumen animasi gitu Pak? Iya, sangat buruk sih dampaknya sih, karena dengar-dengar ini proses pembikinannya hanya 3 bulan ya,
Maksudnya kasihan gitu teman-teman kita yang serius, teman-teman kita yang udah berjibaku di produksi sejak setahun yang lalu gitu ya, demi memberikan kualitas terbaik untuk bisa benar-benar diterima oleh masyarakat gitu. Terutama apalagi dalam momen yang besar ini, 80 tahun loh Indonesia kita merdeka. 80 tahun. Sorry gue potong. Kalau itu kan berarti kendalanya kuantitas ya, berarti kendalanya waktu ya. Tapi tadi gue denger di berita itu produsernya bilang sebenarnya yang 2,5 bulan atau 3 bulan itu post pro-nya untuk keseluruhan filmnya itu katanya dia udah 1 tahun lebih gitu Pak. 1 tahun hasilnya kayak gini, yakin? Nggak tahu. Punya waktu 1 tahun loh, hasilnya kayak gini, yakin? Kita aja dulu ya, maksudnya nggak menyembuhkan diri atau gimana ya, maksudnya dengan waktu yang lebih singkat, walaupun masih di kelas serial gitu, kita bisa tuh bikin Adit Sewojaro kan, bisa dan diterima oleh masyarakat dengan baik gitu. Tapi ini setahun gitu. Ya jadi memang dari segi kualitas itu bisa dibilang kalau dari yang tadi lu sampein itu animasi merah putih ini tidak layak untuk tayang di bioskop gitu Pak. Apa ya? Justru akan, menurut gua kalau jadi tayang nih, justru akan merusak, menurut gua merusak momen kemerdekaan Indonesia, yang mana kita udah nggak di sini gitu, kita udah jauh sekali di atas. Bahkan standar animasi kita yang dengan munculnya Jumbo dan akan muncul film-film animasi yang akan datang juga, beberapa serial juga beberapa tiba-tiba muncul kan, ya kita itu udah ada di titik dimana kita melihat animasi Indonesia itu di luar ekspektasi kita gitu berkembangnya. Kita itu sedang berusaha uplifting animasi kita, jangan malah ngebosin gitu, tau, digembosin, lagi semangatnya malah digembosin gimana itu sih. Jadi tapi dengar ada yang itu ya, si Hanung juga komentar ya. Iya, dia apa sih namanya mengkritik. Kalau di berita itu dia ngomongnya mengkritik dan mention Fadlizon, Menteri Kebudayaan, dan wamennya Giring Niji. Itu. Cobalah ditanya. Giring Ganesa, sorry, dia udah nggak Niji lagi. Terus langkah apa nih Pak kira-kira yang bisa kita lakukan? Apakah kita abaikan aja biar biar dia nggak viral, atau gimana nih, langkah apa nih kira-kira yang bisa kita ambil untuk menyikapi trailer ini? Demi kebaikan animasi kita, sebaiknya sih ditunda, diperbaiki dulu. Harusnya sih masih ada lah lebihan lah ya, 6,7 gitu. Wah nggak tahu saya dapurnya. Begitu Bang, paling ya, semoga jadi pelajaran buat semua orang-orang yang berkecimpung di dunia kreatif ya, terutama mungkin ada bapak-bapak yang lain mau bikin kayak gini, ditunda dulu. Iya, soalnya kan ini viral ya, cuma viralnya itu kan karena kontroversi gitu, jadi sangat disayangkan. Diundang di mana-mana sekarang. Berita juga udah mulai banyak. Iya, dan dia merasa diapresiasi. Iya. Oke deh. Tapi nanti kita nonton nggak tanggal 14? Gue kayak tidur tuh Bang. Gue ada janji rebahan Pak. sorry. Kayaknya enggak dulu. Gue ada janji rebahan. Sorry. Gitu dulu ya Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, Bang, enggak.